Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 jurusan Administrasi Publik Fisip 4 tahun 2022 yang beranggotakan saya sendiri, Erva Putra, NPM 019, Agil Yoswi dengan NPM 041, Gilbert Anderson dengan NPM 063, Revaldo Palman dengan NPM 031, dan Muhammad Ihsan Maulana dengan NPM 047. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang evaluasi kebijakan publik. Evaluasi merupakan langkah penting dalam setiap kegiatan, karena tanpa evaluasi, analisis tidak akan pernah tahu apakah kegiatan yang dilakukan telah mencapai tujuan atau belum. Evaluasi harus dilakukan karena sebagus apapun program, konsekuensinya baru bisa dilihat jika program itu dilaksanakan. Evaluasi kebijakan diperlukan untuk memperoleh informasi tentang fungsionalitas kebijakan. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan mengevaluasi atau mengamati keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan publik. Evaluasi adalah kegiatan yang memberikan nilai pada suatu fenomena, termasuk aspek nilai tertentu. Ketika konteksnya adalah kebijakan publik, fenomena yang akan dinilai adalah tujuan sasaran politik, kelompok sasaran yang relevan, instrumen politik yang berbeda yang digunakan, tanggapan terhadap lingkungan politik, hasil yang dicapai, dampak yang dicapai, dan lain-lain. Ketertiban umum tidak boleh ditinggalkan. Kebijakan harus dipantau dan mekanisme pemantauan semacam itu disebut evaluasi kebijakan publik. Masuk ke definisi evaluasi kebijakan publik. Menurut Howlett dan Rames tahun 1995, penilaian evaluasi kebijakan publik adalah penilaian pemerintah tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan. Pada saat yang sama, anggota subsistem kebijakan dan masyarakat yang tertarik juga melakukan penilaian tentang cara kerja dan efek dari kebijakan dalam rangka mendukung atau menentang kebijakan tersebut, atau menuntut perubahan atas kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan secara luas mengacu pada proses mencari tahu tentang kebijakan publik dalam praktik, sarana, atau alat yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun juga tujuan-tujuan dari melakukan evaluasi kebijakan publik tersebut. Yang pertama adalah mengukur dampak program atau kebijakan terhadap kehidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya program. Pengukuran dampak menunjukkan perlunya metodologi penelitian. Membandingkan dampak dengan tujuan memerlukan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan. Untuk tujuan yang kedua itu yang ada mengumpulkan informasi tentang efektivitas implementasi kebijakan dan menilai konsistensi program dan perubahan rencana. Untuk tujuan yang ketiga ada memberikan umpan balik kepada manajemen untuk meningkatkan atau memperkuat implementasi. Dan untuk yang terakhir yaitu ada memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk memutuskan program-program yang akan datang sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab publik atau public responsibility. Selanjutnya ada fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho tahun 2004. Menurut Nugroho tahun 2004 memiliki 4 fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Untuk eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Untuk kepatuhan, melalui evaluasi dapat diamati apakah tindakan para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Untuk audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai pada kelompok pengusul kebijakan, atau ada kebocoran atau penyimpangan. Dan yang terakhir, akunting, melalui evaluasi, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui. Model evaluasi kebijakan. Model evaluasi kebijakan adalah seperangkat pendekatan dan metode yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi kebijakan, sehingga nantinya proses evaluasi kebijakan dapat memberi output yang maksimal dan juga berjalan secara lebih efektif. Ada beberapa ahli yang mengemukakan terkait model evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah Staffel-Beam. Staffel-Beam mengemukakan model CIPP atau Context, Input, Process, and Product. Staffel-Beam merancang model evaluasi kebijakan yang menilai beberapa komponen kebijakan dari mulai konteks kebijakan yang meliputi tentang kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan. Lalu ada komponen input kebijakan yang meliputi sumber-sumber penggerak kebijakan seperti sumber daya manusia, fasilitas, anggaran, dan juga aturan yang diperlukan. Selanjutnya adalah komponen proses kebijakan yang menilai mengenai pengimplementasian dan juga proses-proses pemrograman suatu kebijakan. Apakah suatu kebijakan itu
telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah komponen produk yang menilai dampak dari suatu kebijakan. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dampaknya dengan yang telah direncanakan dan telah diperkirakan pada tahap formulasi kebijakan. Selanjutnya, menurut Wallman mengemukakan 3 model evaluasi kebijakan, yaitu yang pertama ex-ante evaluation model, yaitu model evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Model ini ditujukan untuk mengantisipasi dan juga memberikan peramalan terkait dampak-dampak apa saja yang akan didapatkan oleh suatu pelaksana kebijakan apabila kebijakan tersebut diimplementasikan. Model ini adalah suatu instrumen penting dari penentuan opsi-opsi kebijakan yang ada. Model ini juga memberikan analisa terkait dampak-dampak terhadap lingkungan yang di mana implementasi kebijakan itu akan dilaksanakan. Selanjutnya ada model ongoing evaluation. Model ini mengidentifikasi dan juga mengukur dampak dan juga hasil dari program yang sedang berjalan. Esensi dari model ini adalah memberikan informasi yang relevan agar jalannya suatu kebijakan itu dapat kembali pada proses implementasi kebijakan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada model ex post evaluation. Menurut Wallman, ini merupakan varian model yang paling klasik karena evaluasi ini lebih mengutamakan pada hasil dari suatu kebijakan. Ditujukan juga untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan, dan model ini akan memberikan efek langsung terhadap keputusan yang mungkin akan didapatkan di masa depan. Selanjutnya ada Alkin yang mengemukakan model UCLA. Kurang lebihnya model evaluasi ini lebih mirip dengan CIPP, namun ada beberapa perbedaan di dalam komponen-komponennya. Yang pertama ada sistem assessment, program planning, program implementation, program improvement, dan yang terakhir ada program certification. Menurut Alkin, evaluasi adalah suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih berbagai alternatif. Nantinya, setiap komponen seperti sistem assessment, program planning, program implementation, program improvement, dan juga program certification ini dapat berguna dalam pemilihan suatu alternatif kebijakan. Nugroho pada tahun 2008 sudah menjelaskan ada 3 jenis evaluasi kebijakan publik. Yang pertama adalah evaluasi pada tahap perencanaan. Kata evaluasi sering digunakan pada tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan memprioritaskan berbagai alternatif dan kemungkinan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kita membutuhkan berbagai teknik yang bisa digunakan perencana. Satu-satunya hal yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa metode yang digunakan dalam memilih prioritas tidak selalu sama untuk setiap situasi. Jadi, semuanya tuh berbeda metodenya sesuai dengan sifat masalah yang ada itu sendiri. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, evaluasi adalah suatu kegiatan dengan melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemajuan ataupun perkembangan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Ada sedikit perbedaan antara evaluasi dalam pengertian ini dengan bimbingan. Apa itu perbedaannya? Jadi, bimbingan itu mengasumsikan bahwa tujuan yang akan dicapai sesuai dan bahwa program itu direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk yang satu lagi, yaitu arahan, mempertimbangkan apakah pelaksanaan proyek ini sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan rencana itu tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap yang terakhir, yaitu tahap evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan.
Tahap pasca pelaksanaan ini dilakukan setelah melakukan sebuah pelaksanaan proyek. Jadi, dari sini pengertian dari evaluasi itu sebenarnya hampir sama dengan pengertian pada tahap yang pelaksanaan. Hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu yang dievaluasi apa dan yang dianalisis itu bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dengan rencana. Jadi, pada tahap pasca pelaksanaan ini yang dievaluasi itu adalah hasil pelaksanaan yang dibandingkan dengan rencana. Jadi, yang dievaluasi itu seperti apakah efek yang dihasilkan dari pelaksanaan yang dilakukan tadi itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kita. Mungkin itu saja beberapa pengertian dari 3 jenis evaluasi yang sudah dipaparkan oleh Nugroho. Kemudian kita masuk ke dimensi evaluasi. Secara garis besar ada 2 dimensi yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik. Yang pertama adalah evaluasi kinerja pencapaian. Tujuan kebijakan evaluasi kinerja pencapaian yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisiensi yang berkaitan. Kedua, evaluasi kebijakan dan dampaknya, yang artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat kebijakan, dampak atau outcome kebijakan tersebut, kesesuaian kebijakan atau program yang ingin dicapai dengan tujuan tertentu, atau kesesuaian antara sarana dan tujuan. Yang ketiga ada dimensi kajian pada studi evaluasi. Menurut Palumbo, dimensi kajian pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain, implementasi, hingga selesai diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi, maka hasil dari dimensi evaluasi tersebut meliputi penentuan agenda, pendefinisian masalah, forecasting atau definisi sasaran, pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisis keputusan, desain kebijakan, analisis feasibilitas kebijakan, terminasi, polling dan survei, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak dan implementasinya. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian dalam suatu studi evaluasi kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini. Pertama, evaluasi proses pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan. Yang kedua, evaluasi desain kebijakan untuk menilai alternatif yang dipilih sudah merupakan alternatif yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan manfaat, atau cost-benefit analysis, yang bersifat rasional dan terukur. Yang ketiga, evaluasi legitimasi kebijakan, yaitu untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan atau program oleh masyarakat, stakeholder, kelompok, sasaran yang dituju oleh kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat, survei, dan lainnya. Yang keempat ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang berlangsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebuah program diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif juga banyak melibatkan ukuran-ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. Yang terakhir ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah mengukur efektivitas kebijakan atau program yang memberikan dampak yang nyata pada masalah yang ditangani. Kriteria dan pendekatan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi, serta rekomendasi bagi para decision makers untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.
Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: pertama, seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Kedua, apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Ketiga, bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat membedakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan juga berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target sejatinya tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan, ataupun partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat. Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai. Evaluasi kebijakan pun dapat berfungsi dalam menyumbangkan alternatif kebijakan yang lebih baru atau revisi atas kebijakan-kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang ada sebenarnya perlu diganti dengan yang lebih baik. Menurut Dunn, kriteria kebijakan itu ada 5. Yang pertama, tipe efektivitas. Apakah hasil yang ingin dicapai telah tercapai? Kedua, efisiensi. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut? Ketiga, kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam memecahkan masalah? Keempat, pemerataan. Apakah biaya manfaat didistribusikan secara merata? Kelima, responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan atau preferensi kelompok-kelompok tertentu? Dan yang terakhir ada ketepatan. Apakah hasil dari tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bermanfaat? Terus kita masuk ke dimensi evaluasi. Secara garis besar ada 2 dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi kebijakan. Yang pertama, evaluasi kinerja pencapaian. Kemudian ada kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Tipe kriteria yang pertama adalah efektivitas. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Kemudian ada efisiensi. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? Yang ketiga, kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? Yang keempat, pemerataan. Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda? Yang kelima, responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok tertentu? Dan yang terakhir ada ketepatan. Apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Faktor-faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan kebijakan publik. Menurut Leo Agustino pada tahun 2008, dia mengatakan bahwa semua dari kebijakan publik mempunyai maksud untuk dapat mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang agar bertindak sesuai dengan peraturan atau tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas tentang persoalan perencanaan tentang isi, implementasi, atau efek dan pengaruh dari kebijakan yang sedang berlangsung itu sendiri. Banyak yang berpendapat mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari kebijakan publik. Dapat dinyatakan dalam variasi yang begitu mengesankan, dapat kita lihat dari anekdot atau yang terpotong-potong. Mereka mengatakan kebijakan-kebijakan publik bisa dipengaruhi oleh ideologi tertentu, kepentingan partisipasi, atau kriteria penilaian lainnya. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tidak tercapainya suatu kebijakan publik. 1. Adanya suatu kebijakan yang bertentangan dengan suatu sistem nilai yang ada. Apabila suatu sistem kebijakan telah bertentangan dengan secara ekstrim dengan kebijakan publik, maka kebijakan tersebut dapat dipastikan akan sulit terlaksana. 2. Tidak adanya suatu kepastian hukum. Jika suatu produk hukum telah ditetapkan, tapi suatu kebijakan tersebut bertentangan satu sama lain,
maka menyebabkan sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang telah ditetapkan. Karena terjadi ketidakjelasan atau keambiguan antara masyarakat tentang peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Adanya kepentingan atau keanggotaan seseorang dalam organisasi. Tentu organisasi memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri. Apabila suatu organisasi bertentangan dengan kebijakan yang telah dibuat, maka organisasi itu akan tidak melaksanakan atau bahkan tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan jika suatu organisasi tidak melaksanakan apa yang dilakukan pemerintah, maka sesempurna apapun kebijakan yang telah dibuat, maka pemerintah akan menemui kesulitan untuk terimplementasi dengan baik. Adanya konsep ketidakpatuhan secara selektif hukum. Masyarakat dapat patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi tidak terdapat juga yang tidak patuh pada kebijakan lainnya. Terdapat orang yang patuh dalam kebijakan kriminalitas, tetapi di waktu yang bersamaan mereka dapat tidak patuh dengan kebijakan pelanggaran lainnya. Seperti dapat kita lihat dari output